Halo semuanya, jadi perkenalkan nama saya Kadega Sandika. Di sini saya akan mempresentasikan terkait profiling dari karakter peserta didik, khususnya untuk jenjang SMP yang akan saya lakukan observasinya nanti. Nah, adapun beberapa karakteristik yang harus kita ketahui dan amati dari siswa kita sebelum melaksanakan pembelajaran. Jadi yang pertama itu ada dari perkembangan kognitifnya, dari gaya belajarnya, bahasanya, sosial emosionalnya, sampai ke perkembangan motorik. Jadi semua ini harus kita perhatikan karena setiap peserta didik tentunya memiliki karakternya sendiri. Jadi sebisa mungkin kita sebagai guru harus mampu membuat pembelajaran yang sesuai dengan karakternya sehingga siswa nyaman belajar, pembelajaran menjadi efektif, dan diingat dengan dalam memori yang jangka panjang. Nah, tanpa berlama-lama lagi karena pembahasannya sangat banyak, kita langsung ke pembahasan yang pertama, jadi perkembangan kognitif. Nah, menurut teori perkembangan kognitif biasa, peserta didik pada jenjang SMP berada pada tahap operasional formal. Tahap operasional formal yaitu usia 11-15 tahun. Pada tahap ini, individu sudah mulai memikirkan pengalaman konkret dan lebih memikirkan secara yang lebih abstrak. Jadi di sini persimpangan dia antara sesuatu yang konkret menjadi sesuatu yang abstrak. Ada beberapa indikator yang bisa kita pakai untuk mengidentifikasi perkembangan kognitif siswa. Jadi yang pertama ada menjelaskan ide yang ada di kepalanya. Kemudian apakah dia mampu memiliki bayangan terkait hasil dari tindakan atau masalah tertentu yang dia pikirkan. Kemudian yang kedua, apakah dia bisa melakukan perhitungan yang matematis dan juga berpikir logis. Karena untuk mata pelajaran matematika itu lebih menitik beratkan kepada sesuatu yang logis karena setiap tahapan dalam penyelesaian masalah itu pasti ada alasannya. Ini untuk perkembangan kognitif. Selanjutnya ada gaya belajar. Jadi gaya belajar peserta didik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan proses pembelajaran karena dapat mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran secara langsung. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 4. Jadi ada siswa yang suka belajar melalui visual, ada yang auditory, ada yang kinestetik, ada yang membaca ataupun menulis. Untuk mengetahui gaya belajar siswa itu bisa dilakukan dengan wawancara langsung ataupun menggunakan platform Aku Pintar. Jadi Aku Pintar ini sebuah platform yang bisa membantu kita mengidentifikasi dari gaya belajar peserta didik kita. Bisa diakses secara gratis. Setelah gaya belajar itu ada bahasa. Nah, jadi perkembangan bahasa dipengaruhi oleh faktor, di antaranya faktor biologis, faktor pengalaman, dan juga faktor budaya. Jadi lingkungan ini cukup berperan penting dalam perkembangan bahasa anak. Anak yang berada di lingkungan satu memiliki kemampuan berbahasa yang beda dengan anak di lingkungan kedua. Dan sebagai guru perlu kita mempertimbangkan pengetahuan bahasa anak karena kemampuan bahasanya berpengaruh ke kemampuan komunikasinya. Jadi bagaimana cara kita mengidentifikasi kemampuan bahasanya? Bisa dengan melihat pemahaman anak mengenai majas. Majas itu akan membuat kalimat menjadi lebih hidup sehingga pembelajaran akan menjadi lebih menarik. Yang kedua, sejauh mana siswa itu memahami kalimat yang kompleks. Karena ada beberapa pernyataan dalam matematika itu disungguhkan dengan kalimat menjemuk, jadi kompleks. Jadi peserta didik bisa tidak memaknai kalimat ini. Kemudian terakhir adalah tutur bahasa peserta didik. Jadi tutur bahasa ini itu berperan penting dalam bersosialisasi di antara peserta didik. Next, setelah bahasa itu ada sosial emosional. Jadi
Kemampuan sosial emosional ini adalah proses pembelajaran menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di lingkungannya. Jadi bisa siswa dengan orang tuanya, saudaranya, teman sebayanya dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan sosial emosional erat kaitannya dengan interaksi, baik dengan sesama atau benda-benda lain. Jika interaksinya tidak baik, maka pertumbuhan dan perkembangan anak akan menjadi tidak optimal. Begitu juga sebaliknya. Ada beberapa hal yang bisa kita jadikan tolak ukur untuk mengukur sosial emosional anak. Yang pertama, bisa melihat dari bagaimana cara dia menjaga produktivitasnya. Kemudian ada apakah siswa itu percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya. Kemudian bagaimana kemampuan dia bersosialisasi. Dan yang terakhir ada mengalami kesulitan dalam hal belajar. Jadi bagaimana ketika dia mengalami kesulitan, apa yang dia lakukan. Jadi, kalau dia memiliki sosial emosional yang mampu, dia akan mampu memecahkan masalahnya sendiri dengan berkolaborasi dengan temannya. Kemudian ada moral. Jadi perkembangan moral memiliki kaitan dengan aturan, konvensi yang menyangkut interaksi seseorang dengan orang lain. Interaksi ini harus bersifat adil dan diatur dengan aturan yang jelas. Penekanan aturan tersebut adalah bagaimana individu bisa merasakan secara moral. Jadi moral dari peserta didik bisa kita lihat dari bagaimana cara membantu temannya ketika kesusahan, kemudian bagaimana perilaku spiritualnya, apakah dia rajin sembahyang. Kemudian yang ketiga, moralnya bisa dilihat dari bagaimana peserta didik menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian ada etnik atau suku bangsa. Jadi implikasi dari etnik ini adalah pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etnik apa yang ada di dalam kelas, karena data tentang keragaman etnis di kelasnya menjadi informasi yang sangat berharga bagi pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Seorang pendidik yang menghadapi peserta didik dengan satu etnik di kelasnya tentu tidak sesulit dengan yang multi etnik. Ini perlu diidentifikasi lebih awal. Jadi caranya bagaimana? Ada 3 pertanyaan yang saling berkaitan. Jadi asal peserta didik itu dari mana, tempat tinggalnya di mana, dan keadaan lingkungannya bagaimana. Jadi etnik atau suku ini akan mempengaruhi karakteristiknya dia, seperti halnya dengan perkembangan sosial emosional yang sebelumnya. Kemudian ada motivasi. Motivasi kadang timbul dari dalam diri individu itu sendiri atau sering disebut motivasi intrinsik, dan yang muncul dari faktor luar itu motivasi intrinsik. Sebagai pendidik, kita harus mampu memberikan motivasi dari luar maupun dari dalam agar peserta didik itu mampu belajar sesuai dengan keinginannya sendiri. Kemudian bagaimana cara kita mengidentifikasi motivasinya? Bisa dengan menanyakan saat bagaimana peserta didik itu termotivasi ketika belajar, sehingga nanti guru bisa menyesuaikan. Kemudian guru seperti apa yang mampu membuat peserta didik termotivasi. Dan yang terakhir, jika sedang tidak memiliki motivasi untuk belajar, apa yang peserta didik lakukan. Jadi 3 ini saling berkaitan dan guru wajib memfasilitasi peserta didik untuk kegiatan pembelajaran yang mampu memotivasinya. Kemudian ada kemampuan awalnya. Kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu sebelum dia mempelajari keterampilan yang lebih tinggi. Jadi pemahaman awalnya harus baik juga. Contohnya pada matematika. Jadi untuk kelas 11, untuk kelas 8 itu dia harus sudah memahami operasi aljabar. Dia harus sudah mengenal variabel itu apa. Kemudian dia juga mampu mencari solusi dari sebuah persamaan. Ketika dia memahami 2 hal ini, untuk materi yang kedepannya
itu akan lebih mudah dia pahami. Kemudian ada minat. Nah, indikator minat sendiri itu ada 3. Jadi perasaan senang, keterkaitan peserta didik, perhatian dalam belajar, keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar, manfaat dan fungsi mata pelajaran. Jadi keempat hal itu bisa dituangkan ke dalam 4 indikator seperti pada layar presentasi ini. Kemudian yang terakhir itu adalah perkembangan motorik. Karena pada matematika sendiri perkembangan motorik itu berperan penting dalam menyelesaikan suatu masalah. Karena terkadang siswa itu apa yang dipikirkan dengan apa yang dituliskan di lembar jawaban itu sedikit beda. Maka dari itu perkembangan motoriknya perlu dilatih, khususnya pada ketelitian dari peserta didik. Nah, itu bisa dijadikan aspek dalam mengidentifikasi perkembangan motorik peserta didik. Nah, sekian terkait profiling karakteristik peserta didik yang telah saya susun. Jika rekan-rekan ada pertanyaan, komentar, ataupun saran, bisa disampaikan. Dan kita akan mendiskusikan seperti apa profiling siswa yang baik dan bagus diterapkan di sekolah. Sekian dari saya, terima kasih.